bisa jadi. Tapi yang jelas ya bangkitnya Nusantara. Ya bukan hanya Jawa saja lah, ndak adil rasanya. Karena kita Nusantara. Imannya goyah atau tidak, diiming-iming harta tahta wanita, jatuhnya kan itu kan bagian dari ujian. Disitulah Allah menguji, mungkin kan itu, tapi biasanya ya seperti itu. Tuhan itu kan sifatnya gaib ya. Betul. Nah, untuk menemui kegaiban Tuhan melalui diri kita itu apa? Ya itulah fungsinya spiritual, menyatukan pikiran, terkoneksi ke batin, baru bisa kita mengenal 7 cakra itu kebuka, baru bisa mengenal dunia goib. Pasti akan bertemu. Tidak juga, tergantung topan yang ngurip. Maksudnya? Harus jiwa yang bersih, bertapa dalam kehidupan, bertapa dalam keramaian. Itu saja. Ada yang mengatakan, jika kamu pengen bertemu Tuhan, matilah dulu. Nah, apakah orang yang sudah meninggal itu pasti akan bertemu dengan Tuhan? Matilah dulu. Merogoh Sukmo bukan bagian dari seperti itu. Kan versinya cuma bedanya ada benang merahnya belum terputus. Itu aja. Merogoh Sukmo pasti ada benang merah. Itu belum terputus, masih tersambung di jasad. Ya Merogoh Sukmo lah. Ingin mengenal alam goib, biar kita nggak ada bedanya nih, kita bisa bersentuhan langsung. Ya cara satu-satunya ya Merogoh Sukmo, nggak ada lagi. Kalau kita mau berinteraksi, itu pun pasti kita mengenal dunia kerajaan dulu. Kerajaan-kerajaan goib. Lain kerajaan Allah, lain cerita. Kita pasti akan bertemu itu dulu. Makanya aku bilang masih jauh. Kita sudah mengenal betul karakter, terus dunia yang berbeda dengan kita. Kita kan harus menyesuaikan dulu. Karena perbedaan itu. Mereka dunia kerajaan, kita dunia negara. Beda. Kita ke topik yang baru Bobo ya. Oke. Ini kan lagi marak-maraknya dana amanah, itu harta amanah Bung Karno. Nah, sebetulnya yang dimaksud dana amanah, harta amanah Bung Karno itu ada nggak Ibu? Kalau harta amanah Bung Karno ada, itu kan sumbangan. Tapi kan ya udah habis lah, nggak ada. Ujung-ujungnya dari dulu zaman ke zaman ya penipuan toh isinya. Soalnya kan banyak orang-orang spiritual itu yang mengklaim bahwa sebetulnya dana Bung Karno itu masih ada tersimpan, seperti itu loh Bobo. Ya oke, itu kan urusan negara. Seharusnya dulu negara siapa yang jadi presidennya ya dia udah tahu duluan. Ngapain kita? Tapi sebetulnya ada ya dana Bung Karno, uang dari Bung Karno itu ada ya? Ya dalam sejarah kan ada, semua patungan tuh. Kayak kerajaan Jogja, terus Aceh, kan nyumbang. Nah buktinya Monas nggak kelar-kelar apa nggak dananya habis. Mungkin salah satu IKI itu mungkin itu ya salah satunya bukti ya. Bukti apa itu? Dari dana Bung Karno itu? Lain. Beda? Lain. Itu mah nggak tahu lah. Yang kita tahu cuma analogi toh. Iya betul. Kan ada pengembalian uang-uang korupsi ya bisa saja dialihkan ke sana kan bisa. Itu kan sitaan negara, itu kan hak negara sih. Kita ya rakyat kecil ya nggak nyampe ke sana. Soalnya sekarang lagi marak Bobo diperbincangkan terkait harta Bung Karno ini. Udah lewat masanya kalau aku bilang. Kayak Bang Swiss itu bullshit. Buktinya ya kalau itu negara duluan dong. Bukan kita. Iya. Kita siapa spiritual yang nggak ada hak. Itu hanya suatu kekonyolan saja. Dari dulu ujung-ujungnya penipuan, suruh patungan untuk ngurusi itu.
Ujung-ujungnya penipuan dari zaman ke zaman. Iya. Ya kalau mau diusut, emang Bung Karno nggak punya anak tak? Kenapa nggak mereka saja? Logika. Iya. Lo mereka aja diam-diam saja kok. Nah kita spiritual ecek-ecek ngebahas itu. Ya repot lah. Itu kan harus ada data. Harus ada lah. Stempel dari mana. Iya. Ya kalau mau kayak gitu udah terjadi zaman dulu ya memperebutkan presiden berikutnya. Dari Tapi turunnya Bung Karno. ujung-ujungnya nonsens. Ya nonsen. Nggak ada bukti. Pernah ada tapi udah bangun negara. Ngapain sekarang diributkan? Nah itu anehnya. Ini kan banyak para tokoh spiritual ya yang mengklaim bahwa 2025 ini bangkitnya ajaran Jawa, tataran Jawa. Bagaimana ini, Bu? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas ya bangkitnya Nusantara. Ya bukan hanya Jawa saja lah, ndak adil rasanya. Karena kita Nusantara. Ya tetap mungkin pemimpinnya ya dari Pulau Jawa. Kan itu aja. Kebangkitan ya bisa saja. Yang sudah tertulis toh di kitab-kitab Jawa. Suryo Mojopahit. Tidak ada ya Suryo Mataram. Karena datanya tidak ada. Wangsitnya tidak ada. Ini kan lagi gembar-gembor nih. Suryo Mataram. Yang ada, yang spiritual tahu, Suryo Mojopahit. Sama Pajajaran Anyar yang akan bangkit. Ada yang memprediksi terkait pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Bahwa nanti Pak Prabowo setelah dilantik jabatan nggak sampai 5 tahun sudah lengser seperti itu, ya kan? Iyalah. Itu bagaimana tanggapan Bapak Indra selaku seorang spiritual? Kan kita udah bilang waktu lalu toh, kasihan pemimpin yang akan datang. Itu saja lah. Yang tadi dijelaskan virus, nah itu bisa terjadi. Tidak tertutup kemungkinan virus itu akan ada lagi, virus yang sesungguhnya. Ya kasihan toh, baru dilantik sudah kena musibah begitu. Jadi intinya tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan para spiritual itu ada benarnya ya Bapak ya? Ada. Ya kalau yang kayak gitu spiritual bukan hal yang baru, sudah tahu pasti tentang yang akan terjadi ke depannya. Sudah ada kode alam ya? Sudah ada, alam sudah memberitahu, terkoneksi lah dari tanda-tanda alam itu. Itu kan kode buat spiritual yang membaca tanda alam. Cuma kan terkadang banyak yang meleset dalam mencerna, akhirnya keakuan, kebanyakan. Menerima kayak yang udah kita dengar nih baru-baru ini. Ya seperti tadi dibilang, Wahyu Mahkota Romo. Nggak tahu yang nerima itu dukun kampung. Percaya nggak? Kan itu. Iya. Yang serba kekurangan. Bagaimana dia mau memakmurkan orang sekitar? Setidaknya identik kan di situ. Betul. Jadi enggak segampang itu ya Bapak. Ya enggak lah. Orang itu bisa menerima Wahyu Mahkota Romo. Coba telusuri yang ngaku-ngaku itu. Pasti pengangguran kelas kakap. Betul. Itu sajalah. Hanya untuk mencari uang. Halusinasi. Penipuan. Dari dulu kan yang namanya harta goib kan penipuan semua. Udah banyak kasus gitu. Nggak usah disebutkan, kan nggak elok, kan udah kejadian. Mau sampai kapan kita dibodohi dengan seperti itu? Nah, kalau mereka tahu, kenapa nggak kuasai sendiri? Nah, ngapain kok dikeluarkan lewat media? Udah nggak masuk logika kita. Mending diambil sendiri, dipakai keluarga kan enak. Nah, kayak kata manusia, kalau nemu harta kan diem, nggak berkoar. Gih. Betul Bapak. Monggo ya. Oh, ya. Nah ini loh Bobo, terkait dengan Nusantara ya. Dari dulu ya, seperti Papua
Itu kan hampir nggak pernah redam ya, kasus Papua itu ada bergejolak kan, sampai sekarang kan masih bergejolak. betul. Nah itu sebetulnya kalau menurut orang-orang spiritual tuh apa sih yang harus kita lakukan supaya itu bisa reda gitu loh, kayak Papua itu. Ya kayak Papua, dia kan kayak ketinggalan zaman lah jatuhnya, merasa tidak dipedulikan pembangunan di sana. Iya, iya. Kan belum merata. Ya sifat iri ya wajar lah berontak. Karena mungkin dana dari pemerintah menuju sananya kurang atau apalah. Buktinya yang kalau kita dengar rapat-rapat anggota DPR kan, yang zona kayak NTB kan kurang, dananya kecil. Apalagi Rian Jaya masih tertinggal, hanya berapa wilayah aja yang bagus, yang lainnya mana? Eh, perlu nggak seperti Papua itu kita jadikan kayak Aceh kan daerah istimewa, ya kan? Jogja daerah istimewa, bisa nggak? Mungkin Ya harusnya perlu. perlu kan? Lawang negara hidupnya kan dari sana, tambang emas itu. Ternyata rakyatnya makmur tidak. Itu sajalah. Ya wajar kalau pemberontakan terus menerus. Jadi intinya kesimpulannya memang itu dianaktirikan gitu aja ya Bapak ya. Gitu. Merasa kurang diperhatikan. Itu aja. Kayak harta kekayaan mereka disedot terus, tapi rakyat di sana tidak makmur. Kalau kita menelisik negara lain, makmur. Padahal di sana itu tambangnya luar biasa. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sana ya masih ya keterbelakangan lah jatuhnya. Sekolahan masih jarang, kecuali di kota-kota besar pelosok. Nah, listrik saja gimana? Hanya kota-kota besar. Dan misalnya kalau melihat berita-berita media itu miris, ya. Tiap Jelas. hari ada TNI yang mati, Polri kena tembak, kan seperti itu. Betul. Ya itu dari zaman dahulu ya nggak kelar-kelar. Ya karena intinya ya ketidakadilan. Itu aja lah. Yang harus dilakukan pemerintah apa Pak? Menurut Ya no comment kalau pemerintah. Ya cuma kita berharap barangkali ada semacam masukan lah Bapak. pemimpin yang akan datang itu diperhatikan wilayah konflik. Intinya seperti itulah. Seharusnya sebelum jadi pemimpin ya harusnya udah paham lah itu. Itu kan bukan masalah baru. Itu aja. Ya mau tegas ya tegas. Kalau mau adil ya adil. Iya. Ya harus berani. Mungkin cukup Bobo. Iya. Aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bobo itu menjadi pencerahan buat kita semua, nggih. Amin amin. Salam rahayu. Rayu rayu. Salam damai semesta alam.